Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya angkatan 2022. Nah, tujuan saya yaitu kita akan melakukan wawancara anamnesa sebagai untuk asesmen awal sebelum kita melakukan praktikum nantinya. Sebelum kita memulai, bisakah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, perkenalkan nama saya Musdalifah Alfiani, angkatan 2024. Itu saja, Kak. Ya, oke. Kalau boleh tahu nama panggilannya siapa? Nah, nama panggilan saya Fani. Oke, baik. Jadi selama proses wawancara ini berlangsung, saya izin melakukan rekaman suara. Apakah Fani mengizinkan? Ya, setuju, Kak. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu identitas Kak Fani. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama lengkap. Jadi nama saya Musdalifah Alfiani. Oke, kalau tempat tanggal lahir? Saya lahir di Tumbuh tanggal 7 Juli 2006. Oke, agama, maaf. Agama saya Islam. Suku bangsa? Bugis. Kalau pendidikan terakhirnya? SMA, kuliah, Kak, atau? Iya, pendidikan terakhirnya sekolah ini apa? SMA ya? Oh iya, Kak. Oke, pekerjaan belum ada ya? Atau sambil kerja juga sambil kuliah? Enggak. Status pernikahan belum toh? Belum menikah. Oke, terus anak berapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 3 bersaudara. Oke, alamatnya kalau boleh tahu? Alamatnya Topoyo, Kak. Oke. Selanjutnya identitas orang tua atau bisa juga pengganti orang tua. Oke, kalau nama orang tua, ayah dan ibu? Ayah Sudirman, ibu Mas Nabiyah. Oke. Tanggal lahir, tempat tanggal lahir? Ibu 4 tanggal 2 April 1093. Oke, kalau ayah? 9 September 1999 tahun berapa? Nanti konfirmasi saja kembali lagi. Kalau agama? Maaf. Ya? Agama Islam. Suku bangsa? Mama Mamuju, ibu ayah Bugis. Pendidikan terakhirnya? Mama SMP, ayah SD. Oke, kalau pekerjaan? Ayah wirausaha, ibu rumah tangga. Status pernikahan menikah ya? Kalau ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Ayah anak kedua dari 4 bersaudara. Kalau ibu anak ketiga dari 4 bersaudara. Alamatnya? Topoyo, Kak. Oke. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya yaitu apakah ada pengalaman masa lalu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan yang Fani rasakan? Untuk pengalaman itu sendiri, saat keluarga saya lagi ada masalah, lebih tepatnya orang tua saya hampir berpisah atau bercerai. Nah,
Kalau pengalaman menyenangkan saat keluarga besar saya ini sih pas healing, traveling gitu. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan, reaksi, dan tindakan Fani dalam menghadapi pengalaman tersebut? Saat mengalami pengalaman hal buruk tersebut, pastinya saya sedih, kecewa, tapi reaksi saya saat itu hanya bisa menangis karena saat itu saya masih kecil, tidak tahu apa-apa. Oke. Nah, untuk yang menyenangkannya? Untuk reaksi saya saat mengalami hal menyenangkan, pastinya bahagia. Harapannya sih selalu seperti itu, walaupun sekarang sebenarnya sudah jarang. Oke. Kalau boleh tahu, peristiwa atau permasalahan apa yang menyebabkan Fani itu tersinggung, marah, sedih, senang, kecewa, atau sakit hati? Saat saya memiliki impian yang tinggi, tapi orang-orang atau teman-teman saya tidak percaya akan hal itu. Oke, kalau boleh tahu alasannya kenapa? Alasannya karena menurut saya sendiri, jika memiliki hal impian yang tinggi, saya ingin disupport. Akan tetapi jika saya diremehkan seperti itu, saya merasa kecewa. Akan tetapi hal itu juga yang membuat saya semakin termotivasi atau terdorong untuk mewujudkan apa yang saya cita-citakan itu. Oke. Kalau boleh tahu, apakah Fani sering melamun, gelisah, kecewa, atau merasa tidak aman atau tenang? Untuk akhir-akhir ini sih tidak, karena yang untuk melamun sih akhir-akhir ini kadang kalau mikir bagaimana cara memanage waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas, karena tugas lagi numpuk. Oke. Kalau boleh tahu, apakah permasalahan yang terakhir dialami oleh Fani? Itu tadi Kak, untuk permasalahan yang terakhir yang dialami itu akhir-akhir ini banyak tugas, jadi karena kebetulan juga kemarin lama nganggur, jadi mungkin kayak kaget begitu, tiba-tiba langsung kecapean, jadi kemarin sempat drop. Oke. Terus kalau boleh tahu, bagaimana perasaan, reaksi, dan tindakannya Fani? Reaksinya saat itu, tindakannya cuman saya hanya menyemangati diri saya, karena bagaimanapun masuk psikologi itu sendiri adalah impian dan keinginan saya, jadi capek atau tidaknya tetap harus dijalani. Oke. Kalau boleh tahu, yaitu ini pandangannya Fani terhadap dirinya sendiri itu bagaimana? Pandangan saya terhadap diri saya sendiri itu entah bagaimana pandangan orang lain, intinya pandangan saya, menurut saya orangnya tangguh, tidak pantang menyerah, dan suka hal-hal baru. Tapi saya kurangnya itu baperan. Oke. Kalau boleh tahu, apakah ada tokoh yang dikagumi oleh Fani? Untuk tokoh yang saya kagumi, salah satunya adalah orang tua saya sendiri, terutama mama saya, karena beliau mengajarkan kepada saya bahwa bagaimana kita harus bisa menyelesaikan satu masalah, tidak lari dari masalah tersebut. Oke. Kalau boleh tahu, apa pandangannya Fani terhadap hal-hal umum seperti pendidikan, pergaulan, pekerjaan, politik? Pandangan saya terhadap pendidikan itu penting, karena pendidikan adalah proses belajar yang membantu kita untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Tidak hanya itu, pendidikan juga mengajarkan nilai-nilai dan cara berpikir kritis. Okay. Kalau pergaulan adalah salah satu bagian penting dalam kehidupan sosial yang mempengaruhi banyak hal seperti perkembangan pribadi, keterampilan sosial, dan sumber dukungan. Tapi pergaulan itu sendiri tergantung kita bagaimana menyikapinya, bisa jadi itu positif atau negatif. Oke. Kalau pekerjaan
pekerjaan adalah kegiatan yang kita lakukan untuk menghasilkan atau memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya itu, dalam pekerjaan penting untuk menemukan keseimbangan antara tanggung jawab dan kepuasan diri. Terakhir, politik. Politik menurut saya adalah cara di mana kelompok orang, maaf Kak ribut, Iya, tidak apa-apa. kelompok orang membuat keputusan tentang bagaimana masyarakat diatur dan dijalankan, atau biasa disebut dengan musyawarah. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kira-kira Fani ini orangnya apatis apa tidak? Tergantung sih Kak. Kalau misalnya menurut saya itu apa ya, kayak berhubungan dengan saya atau masyarakat, mungkin tidak. Oke. Selanjutnya, bagaimana Fani dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah ketika ada masalah? Cara saya untuk menyelesaikan masalah itu yang pastinya pertama saya harus cari tahu dulu apa masalahku. Terus yang kedua mencari solusi. Yang kedua mencoba solusi yang sudah saya cari. Terus mengecek apakah masalahnya terpecahkan atau selesai dengan solusi tersebut. Oke. Kalau boleh tahu, ketika Fani dihadapkan oleh masalah-masalah, apakah Fani butuh orang lain atau lari dari masalah atau bahkan tidak berbuat apa-apa? Saya sih butuh orang lain Kak, karena saya tipikal orang yang kalau lagi ada masalah butuh cerita. Oke, kalau boleh tahu, apa tujuan, cita-cita atau harapan Fani saat ini? Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Harapannya semoga bisa tercapai. Oke, kalau boleh tahu alasannya apa? Alasannya karena dari dulu memang saya ingin menjadi dokter, dan keluarga saya juga mendukung pendidikan yang tinggi, jadi saya juga ingin berpendidikan tinggi. Oke, kalau untuk cara nih, bagaimana caranya Fani mencapai tujuan dan cita-citanya? Yang pastinya jangan putus asa, tetap berusaha dan berdoa, dan menurut saya kuliah di psikologi juga salah satu cara bagaimana saya bisa mencapai cita-cita saya. Oke, menurutnya Fani berhasil atau tidak? Berhasil sih Kak, karena ya itu tadi, masuk psikologi juga termasuk jalan menuju apa yang saya ceritakan. Oke, kalau boleh tahu tentang prestasinya Fani, apakah Fani merasa bangga atau tidak? Apakah bisa diulang, maaf? Ini prestasi Fani merasa bangga atau tidak dengan prestasinya? Saya pastinya bangga Kak, apalagi melihat saya berhasil dan keluarga saya ikut bangga, pastinya saya juga bangga. Oke. Untuk prestasi. Apa yang sedang dilakukan Fani sekarang atau akhir-akhir ini? Untuk kegiatan akhir-akhir ini sih tidak ada, cuman ya kuliah pada umumnya dan kerja tugas. Kalau ini yang dilakukan dalam seminggu atau sebulan atau setahun terakhir ini apa? Kemarin sebelum masuk kuliah sih belajar persiapan untuk masuk kuliah. Oke. Apa Fani menyukai apa yang sedang dilakukan sekarang? Yang pastinya suka Kak, walaupun terkadang kayak capek, gimana pun harus tetap dijalanin aja. Alasannya kalau boleh tahu apa? Ya karena bagaimanapun ini tetap
adalah kegiatan saya yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi tetap harus suka walaupun sebenarnya capek. Oke. Kalau boleh tahu apa hal-hal yang Fani anggap itu sukses atau gagal bagi Fani? Untuk hal-hal yang saya anggap sukses, menurut saya kan sukses itu tidak selamanya dari hal-hal yang besar. Bisa jadi dia juga dari hal kecil, dan contohnya merasa nyaman itu juga menurut saya sukses. Nyaman belajar, nyaman di tempat baru juga menurut saya itu sukses. Dan yang tidak sukses itu sebaliknya juga gitu. Kenapa? Mengapa? Ya, kenapa? Karena saya pernah baca kalau kita merasa nyaman di tempat kerja atau tempat belajar juga itu merupakan hal-hal yang sukses, karena sukses tidak selamanya dari hal-hal yang besar. Oke, kalau ini perasaannya terhadap tindakan Fani pada saat itu? Pastinya saya merasa bangga karena saya sendiri itu orangnya susah beradaptasi, dan jika saya merasa nyaman saat berkumpul dengan teman-teman, contohnya saat kerjakan tugas, itu saya bangga. Oke. Apa tindakan atau reaksi atau rencananya Fani selanjutnya ketika menghadapi hal-hal sukses atau gagal? Tindakan selanjutnya ketika saya menghadapi hal sukses adalah bagaimana saya bisa mengubah hal itu, bagaimana saya bisa tetap bertahan di hal itu atau bisa membuatnya lebih baik lagi. Kalau untuk yang gagal, saya tetap berusaha, tetap nge-stuck di itu, tidak turun dari hal tersebut. Oke, kalau boleh tahu apa hobinya Fani sekarang? Hobi saya traveling sih, sama ini badminton. Apa alasannya Fani tertarik dengan hobi itu? Karena hobi itu menurut saya bisa mengurangkan hal-hal yang membuat saya banyak pikiran. Oke, seberapa sering Fani melakukan hobi tersebut? Kalau untuk itu akhir-akhir ini sih jarang, karena lebih sering kerjain tugas. Oke, terus kalau buat rencana Fani ke depannya seperti apa? Rencana saya ke depannya bisa lebih memanage waktu lagi biar bisa seimbang, tidak terlalu menyiksa diri dengan ngerjain tugas, karena sebenarnya kita juga butuh istirahat menurut saya. Selanjutnya ini apa usaha yang dilakukannya? Itu tadi saya berusaha memanage waktu, mengatur bagaimana bisa apa yang saya planningkan itu terjalankan. Oke, baik. Selanjutnya ini hubungan keluarga. Kalau untuk ini sikap ayah dan ibu di rumah secara umum itu bagaimana? Tegas, disiplin itu. Oke. Kalau pandangannya Fani terhadap sikap tersebut? Menurut saya sikap tersebut walaupun terkadang membuat saya agak jengkel, tapi menurut saya mereka berbuat seperti itu untuk kebaikan anak-anak mereka sih. Oke. Kalau ini sikap ayah ibu di lingkungan lain itu seperti apa? Baik, mudah bersosialisasi. Oke. Kalau sikap yang dominan antara ayah dan ibu? Sikap dominan ayah itu tegas, kalau ibu lebih ke pengertian. Kalau boleh tahu kira-kira kenapa? Karena ibu lebih mengerti dan terkadang memberi saran. Kalau ayah dia kurang bicara, tapi dia lebih memerhatikan dengan cara menegur gitu. Oke. Kalau ini pandangannya ayah dan ibu terhadap pendidikan atau pergaulan atau hal-hal umum lainnya yang pada masa sekarang itu bagaimana? Pandangannya terhadap pendidikan itu juga penting, makanya ibu dan ayah itu berprinsip
kalau anak-anaknya tidak ada, boleh yang seperti dia yang sekolahnya ndak selesai begitu. Oke. Kalau penegakan disiplin dan aturan-aturan dalam rumah keras apa tidak? Menurut saya sih tidak, Kak. Apakah ayah, ibu banyak kegiatan atau tidak? Bekerja atau sering di rumah atau bagaimana? Kalau ibu sendiri sering di rumah, kalau ayah jarang di rumah juga tidak, tapi karena dia kalau bekerja sore sudah pulang. Oke. Kalau ayah, ibu saling terbuka apa tidak? Iya, menurut saya saling terbuka, Kak. Oke. Apakah hubungan orang tua harmonis apa tidak? Untuk sekarang saya rasa harmonis. Oke. Apakah orang tua Fani pernah berselisih paham atau bertengkar? Pernah, tapi kalau untuk sekarang saya tidak tahu karena saya tidak tinggal bersama mereka. Oke. Kalau pertengkaran terakhir? Kalau ini saya tidak tahu, Kak, karena saya tidak tinggal bersama mereka sih. Oke, kalau ini pertengkaran yang paling tidak dapat dilupakan oleh Fani. Kalau untuk hal ini yang tidak dapat saya lupakan itu saat dulu waktu mereka hampir ini yang berpisah. Oke. Kalau boleh tahu bentuk pertengkaran orang tua Fani itu apakah di depan anak atau tidak, atau di depan umum atau saling diam atau bagaimana? Dulu sih di depan anak. Oke. Masalah apa kira-kira yang paling sering dipertengkarkan ini oleh orang tuanya Fani? Kalau untuk masalahnya saya kurang tahu, Kak, tapi menurut saya mereka sama-sama egois. Oke. Apakah melibatkan anak? Alhamdulillah tidak sih, Kak. Oke. Bagaimana orang tuanya Fani menyelesaikan permasalahan di rumah? Mereka awalnya diam, tapi setelah itu mungkin setelah merasa reda, mereka saling bicara dan saling maafkan. Oke. Bagaimana orang tua berdamai setelah bertengkar? Saling introspeksi satu sama lain dan saling terbuka. Oke. Siapa yang sering mengalah? Tergantung sih, Kak, tapi yang sering menurut saya sih ayah. Oke. Bagaimana perasaannya Fani? Perasaan saya pastinya bahagia, akan tapi saat itu saya belum tahu apa-apa, jadi tidak terlalu bagaimana. Oke. Selanjutnya ini hubungan orang tua dan anak. Bagaimana suasana di rumah Fani? Apakah akrab atau tidak? Alhamdulillah sih akrab. Oke. Kalau ini apakah saling terbuka apa tidak? Menurut saya saling terbuka, tapi ayah kadang tidak sepenuhnya menurut saya. Oke. Bagaimana perilaku Fani di rumah? Apakah manja, diam, tenang, patuh dan sebagainya? Bagaimana? Perilaku saya di rumah kan tidak menentu sih, Kak. Kadang patuh, kadang tenang, kadang juga dimanja. Cuman ya tidak menentu, Kak. Oke. Apakah Fani sering berkumpul dengan keluarga atau tidak? Juga tidak. Maaf, kenapa? Kalau ada waktu luang bisa kita ngumpul sambil nonton. Oke. Kalau boleh tahu pada saat apa itu? Biasanya saat makan dan nonton, Kak, nobar. Oke. Apa yang paling sering dibicarakan dalam keluarganya Fani? Lebih sering membahas soal masa depan sih, Kak. Oke. Kalau boleh tahu sikapnya ayah ibu terhadap Fani, terhadap saudara yang lain, bagaimana sikapnya? Baik, terkadang tegas juga.
Kalau soal pengambilan keputusan yang terkait dengan Fani dan saudaranya Fani? Tidak semua Kak, biasa semua sih. Oke. Kalau ini jumlah saudara Fani ada berapa? Saya 3 bersaudara Kak. Oke. Sejauh mana Fani mengenal saudara-saudaranya? Menurut saya cukup jauh. Oke. Bagaimana hubungannya Fani dengan saudaranya? Baik. Apakah Fani dengan saudaranya saling mendukung apa tidak, atau saling iri apa tidak? Menurut saya sih saling mendukung Kak. Oke. Apakah Fani merasa dekat atau suka curhat dengan saudaranya? Yang mana? Iya, saya merasa dekat dan suka curhat sama saudara saya yang kedua, karena yang terakhir masih kecil. Alasannya? Karena saya merasa cocok dan nyaman bercerita dengan adik saya. Oke. Merasa tidak dekat dengan saudaranya yang mana? Tidak ada sih Kak. Oke. Apakah Fani kagum dengan saudara-saudara Fani? Iya, kagum. Oke. Bagaimana prestasi pergaulan saudara Fani? Untuk prestasinya, adik saya lebih berprestasi dari saya, dan itu membuat saya terkadang kayak wow, nakalah Kak. Oke. Untuk pergaulannya saya rasa baik. Kalau boleh tahu, seberapa dekat Fani dengan teman-temannya saudaranya Fani? Tidak dekat Kak. Oke. Selanjutnya relasi sosial. Bagaimana bentuk pergaulan Fani? Apakah banyak teman? Apa tidak? Untuk teman sih saya rasa tidak Kak, karena saya orangnya susah beradaptasi. Oke. Apakah Fani memiliki kecenderungan dalam berteman seperti jenis kelamin, usia, status sosial, atau pendidikan teman-teman? Saya rasa tidak Kak. Oke. Apakah Fani ikut organisasi atau kegiatan sosial? Tidak Kak. Oke, alasannya? Karena saat ini sebenarnya saya ingin, tapi saya masih berpikir karena tugas lagi banyak, jadi saya lebih mengutamakan tugas sih Kak. Oke. Apakah Fani memiliki sahabat? Punya Kak. Oke. Bagaimana pandangannya Fani terhadap sahabat-sahabatnya Fani? Menurut saya baik. Mereka juga terkadang mendengarkan cerita saya. Oke. Makna teman menurut Fani itu apa? Menurut saya teman adalah seorang yang kita ajak berbagi waktu, pengalaman, dan perasaan. Teman juga terkadang mendukung kita, mendengarkan, dan membuat kita merasa nyaman. Oke, menurutnya Fani, teman-teman yang menyenangkan itu seperti apa? Dan tidak menyenangkan itu juga seperti apa? Menurut saya menyenangkan itu yang sefrekuensi, yang tidak menyenangkan ya yang tidak sefrekuensi. Apa reaksi atau sikapnya Fani terhadap teman-teman? Saya bersikap sebagaimana mereka bersikap kepada saya sih. Oke. Apakah Fani pernah terlibat konflik dengan teman? Saya rasa tidak Kak. Oke. Apakah Fani memiliki kegiatan bersama teman? Untuk saat ini tidak, karena untuk saat ini tidak Kak. Oke. Apa yang lebih sering dilakukan Fani ketika bersama teman? Apakah diam, ceria, apa agresif? Ceria sih Kak, karena kita saling berbagi cerita. Oke.
Bagaimana Fani dalam lingkungan baru? Apakah Fani mudah beradaptasi apa tidak? Tidak kak. Oke. Sikap Fani di depan orang banyak bagaimana? Di situasi mungkin di situasi santai, situasi formal. Intinya ketika Fani berada di depan orang yang banyak. Ketika saya di depan orang banyak, saya sih santai kak, diam. Diajak bicara enggak ya enggak. Oke. Kalau sikap Fani di luar rumah atau sekolah? Lebih ke pendiam, tapi kalau punya teman mungkin enggak ya. Apakah Fani memiliki pacar? Untuk sekarang tidak kak. Oke. Bagaimana Fani menurut pandangan teman-temannya? Katanya sih saya orangnya ini tidak pantang menyerah katanya. Itu saja sih kak. Oke. Selanjutnya di riwayat pendidikan, usia masuk sekolah TK Fani usia berapa? Umur 6 tahun kak. Oke. SD? TK 5. Oh, TK 5 ya. Iya. SD? SD 6. SMA? Umur 15 tahun kak. Kuliah? Kuliah umur 17 tahun. Oke. Apakah terlambat apa tidak? Tidak kak. Lama sekolah? Dari keseluruhan ini kak. Oh iya. 18 tahun. Oke. Kalau ini pernah tinggal kelas apa tidak? Alhamdulillah tidak kak. Oke. Apakah Fani memiliki prestasi di sekolah? Iya, iya. Apa itu kalau boleh tahu? Jadi saya pernah ikut Olimpiade IPA, mewakili sekolah juga, lomba badminton, terus puisi dan pidato. Oke, kalau ini nilai-nilai akademis di sekolah Fani? Saya rasa baik kak. Oke. Mata pelajaran yang disukai Fani ya? Atau yang tidak disukai Fani? Saya suka ilmu sosial, dan yang tidak saya suka itu bahasa Indonesia. Alasannya? Karena kalau ilmu sosial, karena saya suka sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Kalau untuk bahasa Indonesia saya tidak suka karena saya rasa bahasa Indonesia itu ribet. Oke. Bagaimana caranya Fani belajar? Cara saya belajar itu yang pertama saya menetapkan dulu tujuan saya apa, terus membuat jadwal, pastinya juga fokus. Setelah belajar saya mengulangi apa yang telah dipelajari. Setelah itu istirahat kak. Oke, apakah itu efektif apa tidak menurut Fani? Menurut saya itu efektif kak. Oke, kalau hubungannya Fani dengan guru atau dosennya Fani bagaimana? Untuk sekarang sih belum dekat. Oke, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Seluruh yang Fani sampaikan nanti akan dijaga kerahasiaannya dan tidak disebarkan. Mungkin itu saja. Saya tutup ya. Sebelumnya Iya kak. ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk tes praktikumnya nanti kak, apakah begini juga atau bagaimana? Tidak. Nanti kalau untuk tes praktikumnya itu nanti kita dikasih alat tes
Terus nanti Fani kerja kan ada beberapa soal. Oh iya kak. Oke. Tutup media. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.